Allahu Akbar, Allahu Akbar. Detil. Tapi ada tulisan yang saya katakan tadi yang kita dapatkan dari tulisan Prof. Alyasa Abu Bakar yang beliau terlibat secara langsung. Kalau dari sisi para ulama kita masih ada dua pelaku sejarah yang masih Allah panjangkan umurnya dan mudah-mudahan umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Prof. Asman, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman. Beliau terlibat dalam pembahasan sampai kemudian masyarakat Aceh yang pergi haji menerima manfaat wakaf dari wakaf Baitul Asyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih dicurahkan kepada kita semua. Tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pandai kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat harta. Mudah-mudahan nikmat itu mendatangkan kebaikan demi kebaikan kepada kita semua, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari nikmat ini menjadikan kita hamba yang ketika Allah mengambil nyawa kita, kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang wakaf, dan pembahasan mulai hari ini sampai beberapa waktu yang akan datang kita akan belajar bagaimana lembaga-lembaga wakaf mengelola wakaf sehingga mendatangkan manfaat kepada mauquf alaih, penerima benda manfaat wakaf. Dan pada pagi ini Bapak Ibu kita akan bahas mengenal lebih dekat tentang wakaf Habib Buga Al-Asyi. Dari beberapa referensi yang saya coba baca dan saya kumpulkan, ada satu tulisan yang ditulis oleh Prof. Alyasa Abu Bakar dalam satu buku beliau, bab ke-10 mengenal wakaf Habib bin Buga Al-Asyi. Hal ini menjadi penting karena kita mengenal orang Aceh itu mendapatkan manfaat wakaf dari Baitul Asyi, tapi jarang di antara kita yang mengenal lebih dalam bagaimana proses wakaf ini terjadi sampai kemudian jamaah haji asal Aceh mendapatkan badal sakan. Jadi dia tidak tinggal di tempat rumah yang diwakafkan Habib Buga, tapi dia mendapatkan uang pengganti dari tempat tinggal tersebut yang diberikan kepada jamaah haji asal Aceh sejak tahun 2006 sampai sekarang, berarti hampir 19 tahun. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin juga ternyata Prof. Alyasa menulis kembali di Harian Serambi Indonesia Jamaah Haji Aceh dan Baitul Asyi. Mungkin apa yang saya sampaikan hari ini tidak terlalu detail karena beberapa referensi yang kita kumpulkan itu tidak menjelaskan secara mendetil, tapi ada tulisan yang saya katakan tadi yang kita dapatkan dari tulisan Prof. Alyasa Abu Bakar yang beliau terlibat secara langsung. Kalau dari sisi para ulama kita
masih ada dua pelaku sejarah yang masih Allah panjangkan umurnya dan mudah-mudahan umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Prof Asman, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman. Beliau terlibat dalam pembahasan sampai kemudian masyarakat Aceh yang pergi haji menerima manfaat wakaf dari wakaf Baitul Asy. Yang kedua Prof Alyasa Abu Bakar. Pada waktu itu beliau masih menjabat sebagai Kepala Dinas Syariat Islam pertama di Aceh. Dan yang ketiga itu yang sudah pergi dan kembali kepada Allah, guru kita bersama Prof Muslim Ibrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kelapangan kubur kepada beliau. Sebelumnya kita juga membaca keterlibatan pemerintah. Yang pertama sekali terlibat itu adalah Gubernur Abdullah Putih, maknanya sebelum tsunami. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Azwar Abu Bakar, kemudian Mustafa Abu Bakar dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari catatan yang ditulis oleh Profesor Alyasa Abu Bakar, Haji Habib Buga ini mewakafkan sebuah rumah 2 tingkat yang dia siap pakai beserta tanahnya, terletak di daerah Qusaisyah antara Marwah dan Masjidil Haram, di sekitar pintu Bab Al-Fatah sekarang. Tanah dan rumah wakaf ini sering kemudian dikenal sebagai Baitul Asy, kadang-kadang juga disebut dengan Wakaf Habib Buga Al-Asy. Menurut Akta Ikrar Wakaf yang disimpan oleh Nazir, bahwa wakaf itu diikrarkan oleh Habib bin Buga pada tanggal 18 Rabiul Akhir tahun 1224 Hijriah atau sekitar bulan Mei tahun 1809 Miladiah, 1809, sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka 1945. Kalau kita hitung sampai sekarang berarti sudah 216 tahun. Jadi wakaf ini sudah sangat lama dilakukan di depan hakim Mahkamah Mekah yang bermazhab Hanafi. Di dalam ikrar wakaf disebutkan ada 4 hal. Yang pertama, rumah tersebut ini 2 lantai, rumahnya itu 2 lantai, 2 tingkat, dan itu siap pakai. Terkadang kalau kita di masyarakat Aceh yang diwakafkan tanah, lalu si Nazir mikir tanah ini mau ngapain gitu, karena dia harus bangun rumah ataupun dibangun sesuatu yang lain sesuai sebagaimana keinginan si pewakif. Ada wakaf untuk masjid, masjidnya belum ada, tanahnya yang diwakafkan, jadi tidak bisa langsung mubasyarah dimanfaatkan. Wakaf Habib Buga ini yang diwakafkan adalah rumah 2 tingkat siap pakai, artinya setelah dia wakafkan itu bisa langsung fungsional. Maka Bapak Ibu, beliau menyebutkan dalam Akta Ikrar Wakaf beberapa hal. Yang pertama, rumah tersebut mesti digunakan untuk penginapan orang Aceh yang datang dari Aceh untuk menunaikan ibadah haji. Itu ikrar wakaf beliau. Jadi rumah ini digunakan sebagai penginapan orang Aceh yang datang dari Aceh untuk menunaikan ibadah haji, serta orang Aceh yang menetap di Mekah, baik untuk tujuan belajar ataupun tujuan lainnya. Ada masyarakat Aceh yang datang ke sana untuk belajar ataupun sudah menetap dan tidak balik lagi ke Aceh. Jumlahnya disesuaikan dengan daya tampung rumah tersebut. Rumahnya 2 lantai, kalau daya tampungnya 10 orang ya 10 orang, kalau 20 orang ya 20 orang. Lalu kemudian sekiranya karena suatu sebab jamaah dari Aceh tidak ada lagi yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan orang Aceh pun tidak ada lagi yang bermukim di Mekah, maka manfaat tanah dan rumah wakaf itu diserahkan untuk kesejahteraan para pelajar dan mahasiswa asal Jawi Melayu. Jadi kalau rumah itu
masyarakat Acehnya tidak ada lagi, kemudian yang tinggal di sana juga tidak ada lagi masyarakat Aceh, maka diberikan manfaat rumah wakaf tersebut kepada para pelajar yang berasal dari Jawi Melayu. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan wilayah Asia Tenggara. Jadi kalau orang Aceh tidak ada, boleh kemudian orang Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Yang mereka datang ke sana untuk belajar di Mekah Al-Mukarramah. Dalam catatan lain saya dapatkan diikat dia bermazhab Syafi'i. Jadi artinya kalau mazhab Hanafi tidak boleh. Dia datang ke sana, dia belajar, dan yang belajar itu bermazhab Syafi'i. Apabila mereka ini pun karena suatu hal, ini visinya yang sangat besar, mungkin nggak ada lagi nanti keturunan di sana, Asia Tenggara hilang dari peredaran dunia misalnya, maka tanah itu diwakafkan untuk kemaslahatan para mahasiswa yang belajar di tanah haram siapapun. Kalau Aceh tidak ada, Asia Tenggara tidak ada lagi, maka siapapun yang belajar ke sana boleh memanfaatkan rumah wakaf ini. Yang keempat, sekiranya karena sesuatu hal tidak ada lagi mahasiswa yang belajar agama di Mekah, maka wakaf ini diserahkan kepada Imam Masjidil Haram Asy-Syarif dan digunakan untuk perawatan dan kemaslahatan Masjidil Haram. Subhanallah. Ini sangat visioner Habib bin Buga ini. Jadi Masya Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak pahala yang sedang beliau dulang, sedangkan beliau sudah berhenti bernafas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi nazir yang mengurus tanah wakaf tersebut, maka Habib Buga menunjuk salah seorang ulama asal Aceh yang telah menetap di kota Mekah, yaitu Syekh Muhammad Salih bin Almarhum Syekh Abdus Salam Al-Asyi, dengan tugas sebagai berikut. Ini catatan beliau. Ini saya ingin menjelaskan bagaimana si nazir harus bertanggung jawab. Jadi beliau memilih seorang syekh yang berketurunan Aceh untuk mengelola manfaat wakaf, mengelola aset wakaf dan manfaat wakaf. Kalau kita rujuk kepada undang-undang wakaf di Indonesia, ini nazirnya nazir perseorangan karena beliau menunjuk orang tersebut. Apa tugas beliau? Apa tugas dan kewenangan beliau? Yang pertama, sekiranya karena suatu sebab dia merasa tidak mampu lagi mengelola wakaf ini, atau dia memutuskan akan pindah atau pergi dari Mekah, misalnya dia pulang ke Aceh, kan nazir ditunjuk nih. Kalau dia nggak mampu lagi mengelola, ataupun kemudian saya tidak lagi berada di Mekah mau pulang ke Aceh, atau dia memutuskan akan pulang ke Aceh, maka dia harus menunjuk salah seorang ulama asal Aceh yang ada di Mekah sebagai kelanjutan nazir. Jadi sangat detail yang dibuat oleh beliau. Jadi Bapak saya tunjuk sebagai nazir. Kalau nanti Bapak nak mau lagi jadi nazir, tolong cari nazir lain tapi keturunannya ulama Aceh yang ada di Mekah. Yang kedua, sekiranya dia meninggal dunia, maka hak nazir beralih kepada salah seorang anaknya yang alim yang dia tunjuk. Kalau Bapak meninggal, Syekh ini, Syekh Muhammad Salih bin Almarhum Syekh Abdul Salam Al-Asyi ini meninggal dunia, dan dia masih mengelola aset wakaf tersebut, maka tunjuklah keturunan Bapak, anak Bapak yang Bapak anggap alim, ya, yang kemudian dia bersedia untuk menjadi nazir. Kalau nazir ada yang merasa anaknya tidak mampu mengelola wakaf, kalau Bapak nanti menganggap anak Bapak tidak mampu mengelola wakaf, maka dia boleh menunjuk orang lain yang dianggap mampu sehingga pengurusan wakaf ini tidak boleh terbengkalai. Nazir berhak memilih orang yang akan tinggal di dalam rumah wakaf sesuai dengan kapasitas rumah wakaf tersebut. Itu tugasnya. Nazir juga berhak melarang orang yang tidak dia sukai masuk ke dalam rumah wakaf, serta berhak mengusir orang yang sudah dia beri izin tinggal di dalamnya apabila merugikan wakaf atau berperilaku tidak patut. Jadi para pewakif ini boleh memilih sesuai dengan kehendaknya. Jadi dia mengatakan, wahai nazir, rumah ini ditinggalin oleh masyarakat Aceh yang datang dari Aceh untuk melakukan ibadah haji ataupun belajar.
Berapa jumlahnya? Kamu punya hak untuk menentukan 10, 20, 30. Lalu kalau kamu tidak suka dengan orang yang ada di dalam karena dia mungkin merusak harta wakaf, nggak dirawat rumahnya, kamu suruh keluar boleh. Jadi dia buat aturan-aturan bagi si nazir dalam bertanggung jawab untuk mengelola wakaf. Jadi tidak hanya sebatas kadang-kadang Bapak melakukan wakaf, lalu ketika kita wakafkan ya kita kasih ke nazir, tapi kita tidak buat syarat dan ketentuan. Tiba-tiba tanah itu terbengkalai, Pak. Sakitnya tuh di sini ya. Udah saya kasih wakaf Ustaz, tapi nggak dikelola Ustaz, dibiarin begitu saja. Tidak dapat saya pahala sebagaimana yang diingatkan, yang diikrarkan oleh kedua orang tua saya. Habib Buga berbeda. Saya ketika membaca ini, subhanallah, beliau sangat visioner. Mulai dia tetapkan nazir dan keturunannya, siapa yang akan melanjutkan. Lalu kemudian bagaimana manfaat rumah itu benar-benar dia state, dia ungkapkan, sehingga kemudian benar-benar bisa mendatangkan manfaat. Lalu kemudian juga beliau mengatakan nazir berhak menyewakan sebahagian rumah wakaf untuk biaya perawatan dan biaya pengelolaan. Jadi kalau dalam undang-undang wakaf, biaya pengelolaan aset wakaf itu hanya boleh diambil dari manfaat wakaf 10%. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lihat siapa nazirnya. Ternyata nazir yang mengelola aset wakaf Habib Buga ini itu sudah 9 keturunan. Yang pertama Muhammad Soleh bin Abdus Salam Al-Asyi, kemudian Asia, ada di antara nazir ternyata seorang wanita. Boleh nazir itu wanita? Boleh, selama dia mampu mengelola aset wakaf sesuai dengan niat yang diinginkan oleh si pewakif. Yang kedua itu Asia binti Abdullah bin Al-Asyi dan kakaknya Muhammad bin Abdullah bin Al-Asyi. Kemudian yang ketiga Muhammad bin Ahmad bin Abdullah. Yang keempat Abdul Ghani bin Umar. Yang kelima Muhammad bin Abdul Ghani bin Umar bin Ahmad Al-Baid Al-Asyi. Itu keturunan anak-anaknya semua. Kemudian Abdullah bin Abdul Ghani bin Umar, Solih bin Abdul Ghani bin Umar, Abdul Ghani bin Mahmud Abdul Ghani Al-Asyi. Lalu yang terakhir hari ini yang mengelolanya adalah Munir bin Abdul Ghani bin Mahmud Al-Asyi dan Dr. Abdul Latif Muhammad Baltu yang hari ini masih mengelola aset wakaf dari 1424 Hijriah sampai 1446 Hijriah. Sudah 22 tahun dan mereka masih hidup lalu mengelola aset wakaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian terjadi dengan rumah tersebut? Nah, waktu perluasan Masjidil Haram yang pertama di masa pemerintah Raja Su'ud bin Abdul Aziz tahun 50-an, rumah wakaf ini termasuk wilayah yang harus dibebaskan dan diganti rugi oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi ini yang disebut dengan istibdal aset wakaf. Jadi ketika ada pelebaran Masjidil Haram tahun 50-an, tanah wakaf dan rumah wakaf Habib Buga ini kena perluasan Masjidil Haram, lalu diistibdal. Nah, dari istibdal itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata nazir bisa membeli 4 aset wakaf berikutnya yang itu kemudian dikembangkan. Yang pertama, gedung yang disewa oleh pemerintah Indonesia yang kemudian dijadikan kantor pusat pelayanan haji di Mekah. Gedung ini disewa sampai tahun 80. Yang kedua, nazir juga membeli gedung berlantai 4 beserta tanahnya di belakang sekolah menengah di daerah Al-Aziziyah. Lalu yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 gedung baru yang juga dibeli di daerah Aziziyah Selatan. Ini yang kemudian dikembangkan dari sebuah rumah 2 lantai, kena perlebaran Masjidil Haram. Harga pelebaran tersebut bisa dibeli 4 aset berikutnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam cerita berikutnya kita mendapatkan pada musim haji tahun 2002,
2002, masa pemerintahan di Aceh itu Abdullah Putih, Nazir Wakaf Habib Buga Al-Asyi Syekh Abdul Ghani Al-Asyi bin Mahmud menjamu untuk melakukan makan malam dengan gubernur kita Pak Abdullah Putih pada waktu itu ketika menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terjadilah dialog yang keinginan utamanya adalah bagaimana masyarakat Aceh yang pergi haji ke Baitullah bisa mendapatkan manfaat dari wakaf Habib Buga. Apa manfaatnya? Mereka tinggal di rumah wakaf Habib Buga. Artinya mereka tidak perlu menyewa ataupun tinggal di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Itu awal maksudnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu itu hadirlah beberapa guru-guru kita yang masih hidup. Itu kalau kita dengar cerita mereka mungkin akan lebih lengkap karena mereka terlibat. Di sini ada Prof. Alyasa Abu Bakar, kemudian ada Bapak Profesor Tengku Asman Ismail, imam kita, imam besar Masjid Raya Baitur Rahman, ada Tengku almarhum Zainuddin Saman yang sudah meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi diskusi. Sampai kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah berlanjut pada pemerintahan berikutnya Bapak Azwar Abu Bakar, sehingga kemudian mulai tahun 2004 itu sudah mulai masyarakat Aceh yang pergi ke sana mendapatkan manfaat dari wakaf Habib Buga. Dulu awalnya, kalau saya coba resume secara singkat, rumah tinggal ini itu diperuntukkan untuk masyarakat Aceh yang pergi dari Aceh melaksanakan ibadah haji. Sampai ke sana jumlah masyarakat kita yang pergi kan ramai, sampai 4.000-3.000 orang. Sedangkan muatan rumahnya itu hanya 700. Lalu dimintalah 700 nama ini untuk tinggal di situ. Terjadilah pembicaraan dengan pengelolaan haji, Kementerian Agama dan pemerintah Aceh. Bagaimana kemudian manfaat ini jangan dipilah-pilah hanya 700 saja. Lalu kemudian gedungnya yang semakin besar itu dijadikan tempat penginapan. Hasil dari manfaat gedung ini diberikan kepada masyarakat Aceh yang pergi, yang dia misalnya 700 orang tidur di gedung A. Ada beberapa gedung di sini disebutkan, ada gedung B, ada gedung C. Harga sewanya beda-beda. Sehingga awalnya diberikan harga sewa ini kepada masyarakat Aceh yang terlist namanya di hotel ini, di tempat tinggal ini. Sehingga kemudian harganya berbeda-beda. Terjadilah pembicaraan lagi. Ada yang dapat 700 rial, ada yang dapat 1000 rial, ada yang dapat 1200 rial, beda-beda. Akhirnya kemudian duduk pemerintah Aceh dengan pengelola wakaf Habib Buga ini sebagai nazir untuk kemudian harga sewa itu disamaratakan semuanya. Maka di tahun 2026 setiap masyarakat Aceh yang pergi haji ke sana mendapatkan semacam voucher ataupun semacam kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh yang dikirim kepada Nazir Wakaf Habib Buga, lalu kemudian mereka mencatat namanya. Ketika masyarakat Aceh sampai ke Mekah, biasanya 4 hari setelah menetap di Mekah, mulailah Syekh Baltu ini keliling dari maktab ke maktab memberikan badal sakan, karena masyarakat Aceh yang pergi haji tidak tinggal di hotel tersebut karena hotel itu sudah disewakan kepada jamaah haji yang lain, diganti uang tinggalnya 1.200 rial. Sebelumnya ada 1.000 rial, kemudian 1.050 rial, kemudian 1.200 rial. Tahun yang lalu seingat saya 1.500 rial. Dari mana mereka dapatkan ini? Tanah yang dibeli lalu dibangun hotel. Lalu hotel itu dibangun oleh investor. Dalam perjanjian antara investor dengan Nazir Wakaf Baitul Asyi, masa perjanjiannya itu 20 tahun. 20 tahun setelah hotel itu dibuat, maka hotel itu menjadi hak Nazir. 5 tahun pertama hotel itu dikelola oleh investor, di mana
wakaf Habib Buga ini, Baitul Asyi tidak mendapatkan apapun. Karena ini kan investor, dia harus mengembalikan uang pembangunan dan dia juga mencari keuntungan di situ. Setelah 5 tahun, mulai dia mendapatkan manfaat. Dari keuntungan itu sudah mulai berbagi. Di sini tidak disebutkan berapa persen keuntungan pengelolaan Baitul Asyi ini yang kemudian sudah menjadi hotel diterima manfaatnya oleh nazir. Jadi sejak 5 tahun keuntungan pengelolaan hotel itu sudah diberikan kepada nazir Baitul Asyi. Inilah yang kemudian diberikan manfaatnya kepada masyarakat Aceh yang berangkat pergi haji ke sana. Setelah 20 tahun nantinya, ini juga tidak ada data sejak kapan sampai kapan hotel-hotel tersebut dikelola, maka setelah 20 tahun nantinya hotel ini akan menjadi milik si nazir sepenuhnya yang kemudian dikelola oleh nazir Baitul Asyi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ceritanya tidak terlalu urut untuk saya ceritakan di sini. Ada 14 halaman coba. Kalau saya baca satu persatu jadi panjang. Tapi intinya saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa aset wakaf yang dikelola oleh nazir yang amanah, maka benar aset tersebut akan bisa dimanfaatkan, dinikmati sesuai dengan ikrar yang diberikan oleh si pewakif. Jadi mauquf alainya. Yang kedua, aset wakaf ini ketika diberikan, si nazir harus berpikir bagaimana manfaat aset wakaf ini benar-benar bisa didapat. Nah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kemudian kita sebagai calon pewakif melihat nazir yang kompeten. Jadi bukan hanya sebatas saya wakafkan untuk gampung, selesai dari sisi pahala kita sudah dapat, Pak. Tapi kalau kemudian aset wakaf itu tidak dikelola secara baik, maka dia akan terbiar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pewakif kita boleh memilih siapa nazir yang akan mengelola aset wakaf kita. Maka di undang-undang wakaf, nazir itu ada 3. Boleh perseorangan, kita percaya kepada seseorang. Lalu boleh juga kemudian yayasan, ataupun yang keempat, yang ketiga boleh juga organisasi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang saya ingin katakan, beliau wakafnya itu sudah 200 tahun yang lalu. Manfaatnya baru diterima secara langsung oleh masyarakat Aceh yang pergi haji di tahun 2006. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, artinya saya ingin mengatakan juga ternyata tidak serta-merta juga manfaat wakaf itu terkadang dinikmati dalam waktu yang cepat. Artinya ada proses. Berbeda kalau memang wakaf kuburan, meninggal hari ini besok udah ada tanah kuburan. Tapi kalau wakaf masjid masih berpikir lagi, yang diwakaf tanah untuk dibangun masjid. Si nazir berpikir bagaimana uang untuk membangun masjid, butuh waktu lagi, sehingga manfaat wakaf itu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh si pewakif. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin informasi yang saya sampaikan pada subuh ini terkait wakaf Habib Buga itu tidak terlalu lengkap. Termasuk Habib Buga ini gelar atau nama seseorang. Nah, di sini ada perbedaan. Ada yang menyatakan Habib Buga ini seseorang yang berasal dari kampung Buga di wilayah Aceh Utara atau Biren ya. Biren. Tapi nama Buga ini juga terdapat di Takengon dan di beberapa tempat lainnya. Ya. Ada yang menyatakan Habib Buga ini bukan gelar, tapi memang seorang muslim yang dia namanya memang Habib bin Buga. Jadi bukan menunjukkan tempat tertentu. Nah, di sini masih ada perbedaan periwayatan. Insya Allah kita tidak ingin membahas itu, tapi yang saya ingin sampaikan bagaimana wakaf Habib Buga itu hari ini mendatangkan pahala yang sangat besar di saat masyarakat Aceh insya Allah nantinya akan berangkat mulai tanggal 15 Mei ini menuju Mekah. Ya, mereka akan mendapatkan manfaat dari wakaf Habib Buga. Tentunya kita berdoa semua jamaah haji yang berangkat nantinya
diberikan kesehatan oleh Allah, mampu melaksanakan haji secara sempurna, pulang menjadi haji yang mabrur, dan juga berdoa semoga Habib Buga yang telah memberikan manfaat wakafnya kepada jamaah mendapatkan pahala. Itu selalunya saya mendapatkan informasi itu Syekh Baltu ketika membagikan uang badal sakan ini, pengganti uang menginap di Mekah itu, beliau menyebutkan tolong doakan kebaikan kepada almarhum Habib Buga. Lalu beliau mengingatkan gunakan manfaat wakaf ini untuk memperbanyak pahala, gunakan yang sesuai dengan syariah. Jadi jangan berfoya-foya, boleh lebih baik lagi kalau kemudian disedekahkan atau diwakafkan kembali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok kita akan lihat bagaimana lembaga-lembaga lain dalam mengelola wakaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan view pemahaman yang lebih luas terkait wakaf ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الحاضرة سلطانها الغيبي الله لا نبينا الله